realitas sang pembunuh mulai terungkap. Gadis di sampingnya telah mengikutinya selama 3 blok saat di pasar. Ia terus melirik ke arahnya. Sengaja atau tidak ia tidak tahu. Kini gadis itu muncul lagi di depan pintu lift gedungnya. Ini terlalu kebetulan. Seperti yang diduga, earphone-nya menyembunyikan radio 2 arah. Ia pasti sedang menyamar. Lelaki itu pun menyelipkan tangan ke dalam saku. Sebuah pisau lipat muncul di tangannya, siap diarahkan ke leher gadis itu. Tapi sebelum ia sempat menikam, ayah gadis itu tiba-tiba masuk, menarik earphone dari telinga putrinya. 干嘛？ 我的话你听不听啊？ 什么？ 偷偷谈恋爱，被人发现了，你知不知道？ Di dalam, sang ayah tampak memarahi anaknya. Tapi sebenarnya, ia menyelipkan sepasang anting ke tangan putrinya. Melihat tidak ada apa-apa di telinganya, pembunuh itu mengurungkan niatnya. Lalu sang ayah mengeluarkan apel yang berlubang. Ia mengarahkan lubang itu ke wajahnya. Seketika gambar si pembunuh muncul di rekaman kamera pengawas. Ternyata mereka memang polisi. Mereka telah melacak pria ini selama setengah bulan. Pria itu, dengan kode nama Shadow adalah pembunuh bayaran kelas atas. Spesialis serangan mematikan jarak dekat. 15 hari sebelumnya, 100 miliar mata uang digital dicuri dari sebuah bank. Berdasarkan bukti yang ada, polisi menyimpulkan bahwa dialah pelakunya. Mereka telah memasang jaring besar di seluruh kota. Akhirnya, mereka melihat jejaknya di pasar. Begitu lift mencapai lantai paling atas, sang ayah menggandeng putrinya keluar, tapi Shadow tetap curiga. Ia berdiri di dekat jendela, mengawasi diam-diam. Sang ayah berjalan sambil mengeluarkan alat untuk membobol kunci. Sementara putrinya pura-pura mengambil paket kiriman di depan pintu. Baru saat ia melihat keduanya masuk ke dalam kamar, si pembunuh akhirnya membuang seluruh kecurigaannya. Ia tak tahu bahwa sang ayah sengaja menjatuhkan kulit apel di dalam lift. Dari situlah polisi bisa mengetahui lantainya. Petugas yang ditugaskan di lantai 8 segera bertindak. Dengan cepat memasang kamera pengawas. Mereka berhasil melacak apartemennya nomor 802. Polisi pun langsung mengepung wilayah itu. Dari sampah yang dibuang oleh Shadow, mereka menemukan beberapa lembar kertas yang telah disobek, berisi deretan angka-angka aneh. Setelah berjam-jam diteliti, tak ada satupun yang bisa memecahkannya. Kewaspadaan Shadow di luar dugaan. Angka-angka itu pasti menyimpan rahasia tertentu. Keesokan harinya, sang ayah bertemu Shadow lagi di pasar. Pembunuh itu tidak hanya menghampirinya untuk berbincang, tetapi juga diam-diam mengeluarkan alat pendeteksi untuk memeriksa area di sekitar sang ayah. Untungnya, Jackie, sang ayah, sudah menyiapkan semuanya. Namun saat mereka berbelok ke arah kios ikan, si pembunuh itu melihat kapalan di tangannya. 你看我手上的茧子，年轻的时候啊，练排练的，一心想做赌神，结果就有电影中出现。 Meski si pembunuh curiga padanya, Jackie tetap tenang dan dengan santai mengundangnya makan malam di rumah. Si pembunuh itu menyombongkan diri soal keahlian memasaknya. Malam harinya, ia datang dan langsung memeriksa ruangan. Jarinya menyapu debu perabotan, mencoba mengetahui apakah mereka baru saja pindah. Tapi sang ayah seorang detektif senior, ia sudah mengantisipasi semuanya dengan sempurna. Ia pun mengundang Shadow masuk untuk menyiapkan ikan. Tak disangka, bukan hanya mahir menggunakan pisau, Shadow juga ternyata kok yang hebat. Seekor ikan dengan cepat berubah menjadi hidangan lezat di tangannya. Mereka semua berkumpul di meja makan bersama, berbincang seperti teman lama yang baru bertemu kembali. Sang putri meletakkan ponselnya di dekat Shadow untuk menyalin data. Setelah makan, Shadow pergi dengan senyum bahagia, tampak sama sekali tidak curiga. Gadis itu membawa ponsel tersebut ke kantor polisi. Tapi saat semua orang merasa operasi tersebut berhasil, bel pintu berbunyi.